Hampir 30 tahun yang lalu, kekuatan militer Tiongkok masih jauh tertinggal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Pada tahun 2011, Tiongkok adalah satu-satunya negara besar di dunia yang belum memiliki kapal induk. Bahkan kalah oleh Thailand yang sudah punya kapal induk sejak 1997. Sementara itu, kapal induk Indonesia masih dalam rancangan PT PAL Indonesia. Namun, perubahan besar mulai terjadi ketika Tiongkok memutuskan untuk mengejar ketertinggalannya di bidang maritim. Setelah lebih dari satu dekade penelitian intensif dan pengembangan teknologi, ilmuwan dan insinyur Tiongkok berhasil membuat lompatan besar dengan menghadirkan 3 kapal induk baru. Melalui kombinasi perombakan kapal tua dan pembangunan kapal baru secara mandiri, Tiongkok kini menjadi kekuatan utama di lautan. Perkembangan ini tidak hanya mengubah dinamika militer Tiongkok tetapi juga menarik perhatian Amerika Serikat. Sebuah artikel dari media pertahanan terkenal di Amerika pernah memprediksi bahwa pada tahun 2035, Tiongkok akan memiliki 6 kapal induk, termasuk 4 kapal induk bertenaga konvensional dan 2 kapal induk bertenaga nuklir. Prediksi ini tampaknya semakin mendekati kenyataan dengan Tiongkok yang baru-baru ini mengumumkan rencana pembangunan kapal induk keempat, yang dijadwalkan selesai sebelum tahun 2025. Video ini akan mengeksplorasi kemajuan signifikan Tiongkok dalam pengembangan kapal induk super dan menganalisis posisi Angkatan Laut Tiongkok dalam lanskap militer global saat ini. Untuk memahami signifikansi dari pencapaian ini, kita harus melihat ke belakang, ke tahun 1918, ketika kapal induk pertama di dunia, HMS Argus, diluncurkan oleh Inggris. Kapal induk ini diubah dengan cermat dari kapal dagang, memanfaatkan teknologi maju dari Amerika Serikat dan pelajaran dari pengalaman perang maritim. Dengan munculnya kapal induk, kekuatan udara dapat diperluas hingga ke lautan, memungkinkan pesawat tempur dan pembom untuk secara efektif menyerang armada musuh dan sasaran darat dari jarak jauh. Kehadiran HMS Argus mengubah aturan perang maritim, sangat meningkatkan kemampuan kendali laut dan udara Angkatan Laut. Keunggulan strategis yang diberikan oleh kapal induk segera diikuti oleh negara-negara lain. Pada tahun 1922, Jepang membangun kapal induk kedua di dunia, HSH, yang diikuti oleh peluncuran USS Langley oleh Amerika Serikat pada tahun yang sama. Pada tahun 1928, Prancis juga berhasil membangun kapal induk Bearn. Persaingan militer dan teknologi antara negara-negara ini terus meningkat sepanjang abad ke-20, dengan masing-masing negara berlomba-lomba untuk memperkuat kekuatan maritim mereka. Memasuki abad ke-21, kapal induk telah menjadi inti strategi pengembangan angkatan laut banyak negara, termasuk Tiongkok. Hingga tahun 2024, jumlah kapal induk di dunia telah melebihi 30, dengan Amerika Serikat memimpin dengan 11 kapal induk bertenaga nuklir. USS Ford, yang ditugaskan pada tahun 2017, dianggap sebagai salah satu kapal induk tercanggih di dunia, dilengkapi dengan teknologi seperti sistem ketapel elektromagnetik canggih, radar baru, dan sistem komando tempur yang efisien. Namun, 30 tahun yang lalu, situasi bagi Tiongkok sangat berbeda. Kekuatan militer Tiongkok saat itu masih jauh tertinggal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Baru pada tahun 2012, Tiongkok berhasil meluncurkan kapal induk pertamanya, Liaoning, yang dibangun setelah memodifikasi kapal induk Variag yang dibeli dari Ukraina. Dalam waktu 12 tahun, Tiongkok berhasil membuat lompatan besar dengan mengembangkan kapal induk kedua, Shandong, dan kini kapal induk ketiga, Fujian,
yang baru saja menyelesaikan uji coba laut pertamanya pada Mei 2024. Kapal Fujian, yang memiliki panjang 320 meter dan lebar 78 meter, adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun Tiongkok. Area deknya cukup besar untuk menampung 3 lapangan sepak bola standar. Dan perpindahannya mencapai lebih dari 80.000 ton. Kapal ini juga dilengkapi dengan teknologi ketapel elektromagnetik, yang memungkinkan peluncuran pesawat berbasis kapal induk dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, Fujian dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara canggih, senjata pertahanan jarak dekat, dan peralatan peperangan elektronik, yang semuanya dirancang untuk secara efektif menanggapi berbagai ancaman. Meskipun tingkat serangan Fujian belum mencapai tingkat kapal induk Amerika Serikat, dalam beberapa aspek, teknologi kapal induk Tiongkok berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, Tiongkok juga sedang membangun kapal induk super keempatnya, yang diperkirakan akan menjadi kapal induk bertenaga nuklir pertama Tiongkok. Kapal ini diharapkan akan diluncurkan pada awal tahun 2025. Dan ketika selesai, akan menyaingi kapal induk kelas Ford milik Amerika Serikat. Bukti dari kemajuan cepat ini dapat dilihat dalam gambar satelit yang menunjukkan sebuah kapal perang besar dengan dek berukuran penuh sedang dibangun di salah satu galangan kapal Tiongkok. Para ahli memperkirakan bahwa kapal induk baru ini akan menjadi kapal bertenaga nuklir, yang berarti kapal ini akan memiliki daya tahan yang lebih lama dan kemampuan tempur yang lebih kuat. Dengan bobot perpindahan yang diperkirakan mencapai 115.000 ton, kapal induk ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, mampu membawa lebih dari 75 pesawat berbasis kapal induk. Kemajuan pesat Tiongkok dalam teknologi dan konstruksi kapal induk telah mengubah tatanan kekuatan maritim dunia. Dalam waktu dekat, kekuatan maritim Tiongkok akan menjadi lebih beragam dan kuat, yang pada akhirnya akan melemahkan dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan lompatan besar Tiongkok dalam teknologi kapal induk tetapi juga menegaskan bahwa Tiongkok akan memainkan peran yang semakin penting dalam urusan maritim global. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi Tiongkok tetapi juga pergeseran keseimbangan kekuatan global. Walaupun dalam hal ekonomi Tiongkok sudah bisa berdiri sejajar dengan Amerika, namun apakah dalam hal militer juga bisa demikian? Biar waktu yang menunjukkan jawabannya. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.